10 candi tertua di Indonesia. Candi merupakan bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu dan menjadi salah satu warisan budaya bagi negeri ini. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa Candi Prambanan ataupun Borobudur merupakan candi tertua di Indonesia. Diketahui Candi Borobudur yang terletak di Magelang dibangun pada sekitar 778 Masehi, sedangkan Candi Prambanan yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, DIY, dibangun pada sekitar 850 Masehi. Kedua waktu tersebut tentunya sangat jauh jika dibandingkan dengan zaman di mana kita hidup sekarang. Terdapat sejumlah candi tertua di Indonesia yang bisa diketahui, keberadaannya masih terjaga hingga saat ini. Berikut ini 10 candi tertua di Indonesia dilansir dari berbagai sumber. Candi Jiwa, Karawang. Bangunan Candi Jiwa diperkirakan dibangun pada masa Kerajaan Tarumanegara sampai Kerajaan Sunda. Candi Jiwa dianggap sebagai candi tertua di Nusantara. Beberapa ahli berpendapat bahwa candi ini dibangun pada abad kedua Masehi, sekitar 1400 tahun silam. Namun, ada pula yang menyebutkan candi ini didirikan pada abad ke-6 atau ke-7 Masehi. Candi Jiwa memiliki bentuk yang berbeda seperti candi yang dikenal selama ini yang berbentuk tinggi menjulang. Bentuk Candi Jiwa berupa gudukan tanah yang berbentuk oval setinggi 4 meter dari permukaan tanah. Bangunan candi berukuran 19 x 19 meter dengan tinggi 4,7 meter dan tidak memiliki tangga masuk. Di bagian permukaan atas candi, ada susunan bata yang melingkar dengan garis tengah sekitar 6 meter yang diperkirakan merupakan susunan stupa. Struktur bagian atasnya menunjukkan bentuk seperti bunga padma, bunga teratai. Pada bagian tengah candi terdapat denah struktur melingkar yang diperkirakan merupakan bekas stupa atau lapik patung Buddha. Candi Pandawa, Wonosobo. Candi Pandawa adalah salah satu candi Hindu tertua di Indonesia, dibangun pada abad ke-7 Masehi selama masa Kerajaan Kalingga. Candi Pandawa merupakan salah satu candi Hindu tertua di Indonesia, didirikan ketika pemerintahan Ratu Sima. Candi ini berlokasi di dataran tinggi Dieng, dan terdiri dari 5 bangunan, Candi Arjuna, Candi Srikandi, Candi Puntadewa, Candi Sembadra, dan Candi Semar. Candi Borobudur, Magelang. Candi tertua yang ada di Nusantara selanjutnya adalah Candi Borobudur. Candi ini diperkirakan telah dibangun sekitar abad ke-8 Masehi pada masa Kerajaan Mataram kuno. Proses pembangunan candi dilaksanakan ketika dinasti Syailendra berkuasa. Candi ini dibangun oleh penganut Buddha Mahayana dengan cara bertahap. Pembangunan Borobudur diperkirakan menghabiskan waktu 75-100 tahun lebih dan benar-benar dirampungkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga pada tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan candi paling besar di Indonesia dengan ukuran 123 meter x 123 meter. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra, sikap tangan, Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Candi ini diakui sebagai cagar budaya dunia oleh UNESCO. Candi Mendut, Magelang. Candi Mendut merupakan peninggalan Kerajaan Mataram kuno dan diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Sejajar dengan usia Candi Borobudur, didirikan oleh Raja Indra dari dinasti Syailendra, dengan dibuktikan adanya prasasti Karangtengah. Candi ini memiliki nilai sejarah yang tinggi. Candi yang terletak di Desa Mendut, Jalan Mayor Kusen Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini, letaknya berada sekitar 3 km dari candinya Borobudur. Bahan bangunan candi sebenarnya adalah batu bata yang ditutupi dengan batu alam. Bangunan ini terletak pada sebuah basement yang tinggi, sehingga tampak lebih anggun dan kokoh. Di atas basement terdapat lorong yang mengelilingi tubuh candi. Atapnya bertingkat 3 dan dihiasi dengan stupa-stupa kecil. Jumlah stupa-stupa kecil yang terpasang sekarang adalah 48 buah. Tinggi bangunan adalah 26,4 meter. Candi Prambanan, Sleman. Candi Prambanan merupakan candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 M. Candi ini dipersembahkan kepada Trimurti atau 3 dewa utama dalam agama Hindu, yakni Brahma Sang Dewa Pencipta, Wisnu Sang Dewa Pemelihara, dan Siwa Sang Dewa Pemusnah.
Proses pembangunan candi pada masa Rakai Pikatan, kemudian terus dikembangkan serta diperluas bangunannya oleh Balitung Mahasambu di masa Kerajaan Medang Mataram. Di kompleks candi ini Siwa lebih diutamakan dan lebih dimuliakan dari dua dewa Trimurti lainnya. Candi Siwa sebagai bangunan utama sekaligus yang terbesar dan tertinggi, menjulang setinggi 47 meter. Kompleks percandian Prambanan secara keseluruhan terletak di daerah istimewa Yogyakarta, tetapi pintu administrasinya terletak di Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat yakni di Desa Bokoharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Telogo, Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo, Semarang. Terletak di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah, Candi Gedong Songo adalah kompleks candi Hindu yang terdiri dari 9 candi, dibangun pada abad ke-9 merupakan peninggalan Kerajaan Mataram. Candi ini merupakan peninggalan budaya Hindu dari zaman Wangsa Shailendra pada tahun 927 Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya Raja adalah yang membangun Candi Gedong Songo pada awal pemerintahannya. Adanya Arca Siwa Mahakala, Siwa Mahaguru, dan Ganesha menjadi bukti bahwa Candi Gedong Songo digunakan sebagai tempat pemujaan dewa. Candi Gedong Songo terdiri atas 5 gedong atau kumpulan candi. 2 terletak di sisi timur bukit, 2 di utara, dan 1 di sisi barat. Candi Plaosan, Klaten. Candi Plaosan adalah sebutan untuk kompleks percandian yang terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu atau Candi Prambanan. Adanya kemuncak stupa, arca Buddha, serta candi-candi perwara, pendamping, kecil, yang berbentuk stupa menandakan bahwa candi-candi tersebut adalah candi Buddha. Kompleks ini dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Rakai Pikatan dan Sri Kahulunan pada zaman Kerajaan Medang, atau juga dikenal dengan nama Kerajaan Mataram kuno. Candi Muara Takus, Kampar. Candi Muara Takus adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Riau, Indonesia. Kompleks candi ini secara tepatnya terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan 13 Koto, Kabupaten Kampar, atau jaraknya lebih kurang 135 km dari kota Pekanbaru, Riau. Candi ini dibangun oleh Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-11 Masehi. Candi Muara Takus merupakan salah satu peninggalan sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kompleks Candi Muara Takus terdiri dari beberapa candi utama yaitu Candi Mahligai, Candi Bungsu, dan Candi Tua. Candi Mahligai merupakan candi terbesar dan tertinggi di kompleks ini. Candi Kidal, Malang. Candi Kidal adalah salah satu candi warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singhasari, yang memerintah selama 20 tahun, tahun 1227 sampai tahun 1248. Menurut Pararaton kematian Anusapati dibunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singhasari, juga diyakini sebagai bagian dari kutukan Empu Gandring. Candi Kidal secara arsitektur, kental dengan budaya Jawa Timuran, telah mengalami pemugaran pada tahun 1990. Candi Kidal juga memuat cerita Garudeya, cerita mitologi Hinduistik, yang berisi pesan moral pembebasan dari perbudakan. Sampai sekarang candi masih terjaga dan terawat. Candi Ceto, Karanganyar. Candi Ceto merupakan candi bercorak agama Hindu yang diduga kuat dibangun pada masa-masa akhir era Majapahit, abad ke-15 Masehi. Lokasi candi berada di lereng Gunung Lawu pada ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut dan secara administratif berada di Dusun Ceto, Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kompleks Candi Ceto terdiri atas 9 tingkatan berundak. Sebelum gapura besar berbentuk candi bentar, pengunjung mendapati 2 pasang arca penjaga. Aras pertama setelah gapura masuk, yaitu teras ketiga, merupakan halaman candi. Aras kedua masih berupa halaman. Pada aras ketiga terdapat petilasan Ki Ageng Krincing Wesi, leluhur masyarakat Dusun Ceto.